Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Menunggu ternyata menyakitkan, menunggu ternyata meletihkan. Begitulah sepenggal lirik lagu yang berjudul Menunggu karya grup musik Ribas di era 2000-an Bapak Ibu. Nah, saya rasa tidak hanya grup musik Ribas, rasanya kita juga punya pandangan yang sama bahwa menunggu atau menantikan sesuatu adalah hal yang meletihkan, melelahkan, bahkan mungkin menyakitkan. Apalagi jika hal yang ditunggu itu akhirnya berbuah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita rajin sekali, tidak pernah absen berdoa, kita puji Tuhan, membaca firman-Nya. Ternyata setelah menanti sekian lama, sakit kita tetap ada, bahkan mungkin menjadi parah. Tentu saja penantian kita akan jawaban doa itu akhirnya membuat kita kecewa, membuat kita marah, dan kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan kita. Disuruh menunggu jawaban, alah lah kok jawabannya mengecewakan, gitu ya. Dan sadarlah Bapak Ibu tentang menunggu, gitu ya. Makin hari kehidupan kita menjadi kehidupan yang instan, kehidupan yang anti menunggu. Kita lebih memilih segala sesuatu yang instan, agar setiap kita melakukan sesuatu, kita melakukan tidak perlu butuh waktu yang lama, gitu ya. Agar kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menunggu. Benar begitu ya Bapak Ibu. Nah, hal itulah yang kemudian membuat kita menjadi pribadi yang makin lama makin enggak sabar. Kita menjadi pribadi yang terbiasa untuk tidak bisa menunggu. Dan pada akhirnya kita kemudian berkesimpulan bahwa menunggu adalah sebuah penderitaan, gitu ya. Nah, bacaan Alkitab hari ini Bapak Ibu yang akan kita renungkan diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 12. Bagian kitab suci ini sebetulnya mencatat tentang bagaimana semestinya orang Kristen itu menjalani kehidupan berimannya. Mari coba kita perhatikan ayat 10. Di sana dikatakan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Nah, dari bagian ini kita tahu bahwa menjadi seorang Kristen berarti sangat mungkin mengalami penderitaan, karena ditulis turutilah teladan penderitaan. Oleh karenanya Yakobus mengajak kita untuk meneladani kesabaran yang dipraktekkan para nabi ketika mereka mengalami penderitaan. Itu artinya sebagai orang-orang Kristen kita diminta juga untuk belajar menunggu dengan penuh pengharapan ketika diperhadapkan dengan segala kenyataan yang membuat kita menderita, yang mungkin menyulitkan bahkan mengecewakan kita. Menunggu dengan penuh pengharapan artinya adalah seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga. Begitu dikatakan di ayat 7. Nah, apakah seorang petani itu akan diam saja ketika ia menantikan hasil yang berharga? Saya yakin tidak. Seorang petani akan melakukan banyak hal. Ia menanam bibit, memberikan pupuk, menyiramnya. Seorang petani selalu mengupayakan segala hal supaya ia mendapatkan hasil yang terbaik dari ladangnya. Tentu saja di tengah-tengah usahanya itu tidak mungkin mulus-mulus gitu aja. Ada banyak hal yang ia temui yang mungkin menyedihkan, mengecewakan. Misalnya gagal panen atau yang lainnya. Nah, apakah petani akan diam saja melihat yang menyulitkan itu? Tentu saja tidak. Ia akan kembali lagi mengupayakan yang terbaik supaya hasil tuaiannya baik pula. Nah, dan begitulah semestinya orang Kristen. Menunggu adalah salah satu laku iman yang penting bagi kita orang-orang percaya.
Ingatkah kita ketika masa raya Natal misalnya, kita selalu diajak untuk menunggu hari Natal tiba dengan merayakan minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent itu adalah masa-masa penantian kita untuk menunggu hadirnya Yesus. Atau misalnya ketika masa raya Paskah, kita juga diajak untuk menunggu karya keselamatan Allah di dalam Yesus melalui masa-masa persiapan di masa Prapaskah. Itu artinya menunggu memanglah penting untuk mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu gereja menyediakan waktu untuk menunggu sepanjang tahun. Menunggu tentang peristiwa Kristus yang selalu memberikan harapan. Nah, mengapa? Ketika kita mengupayakan diri untuk mencoba berani menunggu, maka nyatalah pula pengharapan akan kasih Tuhan itu makin kuat di dalam diri kita. Sehingga kita akan dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi Kristen yang makin tangguh. Ketika kita mau menunggu, maka kita pun dimampukan untuk punya pengharapan yang makin kuat. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang makin tangguh, pribadi-pribadi Kristen yang makin kuat. Nah, lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Maukah kita menunggu dengan penuh pengharapan? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.